Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aulia Syafna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompensasi dan kepuasan kerja. Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Besarnya kompensasi atas jasa telah ditentukan dan diketahui sebelumnya, sehingga karyawan secara pasti mengetahui besarnya penerimaan kompensasi yang akan diterimanya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi kompensasi. Secara umum, tujuan kompensasi adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Selanjutnya adalah tujuan pemberian kompensasi. Program kompensasi atau balas jasa pada umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah atau masyarakat. Secara rinci, tujuan kompensasi meliputi yang pertama adalah ikatan kerjasama, yang kedua kepuasan kerja, yang ketiga motivasi, yang keempat stabilitas karyawan, yang kelima peningkatan disiplin. Manfaat pemberian kompensasi adalah antara lain adalah memberi rasa keadilan dihargai bagi karyawan, memelihara dan meningkatkan motivasi kerja karyawan, menciptakan suasana kerja yang kondusif, perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibanding dengan perusahaan lain atau kompetitor. Jenis-jenis kompensasi dibagi menjadi dua. Kompensasi langsung. Kompensasi material yang diterima langsung oleh karyawan sebagai imbalan atas hasil kerjanya berupa gaji pokok. Kompensasi dasar yang diterima karyawan yang bentuknya biasanya berupa gaji atau upah. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi material yang diberikan pada kondisi tertentu tidak langsung sebagai akibat keanggotaan seorang karyawan dalam suatu perusahaan, berupa tunjangan seperti asuransi kesehatan, libur pengganti, dana pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor-faktor kompensasi. Permintaan dan penawaran, serikat-serikat buruh, kemampuan untuk membayar, produktivitas, biaya hidup, dan pemerintah. Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Menurut Locke Crawford mengemukakan bahwa dimensi kepuasan kerja berhubungan dengan kualitas dan motivasi, khususnya dalam need in Maslow hierarchy. Artinya kepuasan kerja akan diperoleh apabila kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi. Sifat kepuasan kerja yang individu menyebabkan pada suatu situasi yang sama. Belum tentu masing-masing individu memiliki kepuasan kerja yang sama. Hal itu dikarenakan pandangan mereka yang berbeda-beda terhadap suatu situasi tersebut. Teori-teori kepuasan kerja. Menurut Jewel Sigel menyatakan bahwa terdapat 3 teori tentang kepuasan kerja, yaitu teori keadilan. Kepuasan atau ketidakpuasan seseorang akan dirasakan apabila ada ketidakadilan. Yang kedua, teori pertentangan merupakan keputusan kerja. Merupakan pengukuran kepuasan kerja seseorang melalui perhitungan selisih antara yang seharusnya diterima dengan kenyataan yang ia terima. Yang ketiga, dua faktor. Yang pertama, Higginsi faktor, yaitu faktor yang menyebabkan ketidakpuasan karyawan, yaitu kualitas pengawasan, gaji, kebijakan-kebijakan perusahaan, kondisi kerja fisik, hubungan dengan orang lain, dan keamanan kerja. Selanjutnya adalah motivator faktor, yaitu faktor pemuas karyawan, yaitu kesempatan promosi, kesempatan berkembang, pengakuan, tanggung jawab, dan prestasi. Selanjutnya adalah manfaat kepuasan kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Seorang pegawai yang merasa puas dengan pekerjaannya bisa dipastikan memiliki produktivitas kerja maksimal. Yang kedua, membutuhkan sikap loyalitas. Rasa puas karyawan tumbuh karena kebutuhan emosional mereka terpenuhi. Yang ketiga, menurunnya tingkat ketidakhadiran. Yang keempat,
meningkatkan layanan perusahaan pada pelanggan atau klien. Ketika perusahaan mampu memberikan lingkungan kerja yang kondusif, karyawan tentu dapat bekerja dengan lebih kolaboratif. Selanjutnya adalah dimensi kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat diukur melalui beberapa faktor. Smith et al. Dalam menandar menyatakan terdapat 5 dimensi kepuasan kerja, yakni yang pertama kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, yang kedua kesempatan terhadap gaji, yang ketiga kesempatan promosi, yang keempat kepuasan terhadap supervisi, yang kelima kepuasan terhadap rekan kerja. Selanjutnya adalah korelasi kepuasan kerja. Hubungan antara kepuasan kerja dengan variabel lain dapat bersifat positif atau negatif. Kekuatan hubungan mempunyai rentang dari lemah sampai kuat. Menurut Kreiter dan Nitschke, hubungan yang kuat menunjukkan bahwa atasan dapat mempengaruhi dengan signifikan variabel lainnya dengan meningkatkan kepuasan kerja. Beberapa korelasi kepuasan kerja sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Antara motivasi dan kepuasan kerja terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Yang kedua, pelibatan kerja. Hal ini menunjukkan kenyataan di mana individu secara pribadi dilibatkan dengan peran kerjanya. Yang ketiga, organisasional citizenship behavior merupakan perilaku pekerja di luar dari apa yang menjadi tugasnya. Yang keempat, organizational commitment merupakan mencerminkan tingkatan di mana individu mengidentifikasi dengan organisasi dan kemampuan komitmen terhadap tujuannya. Yang kelima, ketidakhadiran. Antara ketidakhadiran dan kepuasan terdapat korelatif negatif yang kuat. Selanjutnya, yang keenam, perputaran. Hubungan antara perputaran dengan kepuasan adalah negatif. Yang ketujuh, perasaan stres. Antara perasaan stres dengan kepuasan kerja menunjukkan hubungan negatif di mana dengan meningkatnya kepuasan akan mengurangi dampak negatif stres. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.